Jaya. Pemirsa kembali lagi di Sahur Bersama Gilang Dirga. Oke, masih bersama Arif. Waalaikumsalam Ustadz. Apa kabar Ustadz? Mas Arif sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah insya Allah sehat. Oh, bawa ama ini lagi ke dokter THT. kenapa? Ya kupingnya lagi mau diperiksa katanya. Iya. Ustadz sebelah sini. Silakan Pak Ustadz duduk sini. Nah, kebetulan nih Pak Ustadz nih. Mau ngebahas juga nih soal si Bule sama Kimau sama si Bowo. Si Bule itu kan tadi kan rencananya mau nyari vokalis. Saya datengin Arif. Kan dia bisa nyanyi, ini terkenal. Bener. Terus kupingnya sekarang sakit. Saya rasa itu karena dipengaruhin juga oleh teman-temannya. Pada ngeliatin di luar, pada bikin band. Terus akhirnya berpengaruh buruk. Kita bikin band juga. Akhirnya ikut-ikut. Sebenarnya kalau teman tuh kan kita harus milih-milih kan Pak Ustadz ya? Betul. Nggak bisa sembarangan. Benar. Jadi kalau bicara pertemanan, ada dua kosakata. Pertama zamil, yang kedua sodik. Ya. Zamil, teman dengan makna menenangkan dan menyenangkan. Yang sodik, teman yang selalu membawa kebaikan. Apakah kita berteman, yang pertama menenangkan atau menyenangkan? Kira-kira sudah menenangkan atau menyenangkan nggak? Oh gitu ya indikasinya ya? Ya, harus menenangkan dulu. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah Nabi, ketika Rasulullah beserta sahabatnya, misalnya salah satu contoh aja, Abu Bakar As-Siddiq, pada saat Rasulullah dalam keadaan kesulitan, ketika ingin dibunuh oleh kafir Quraisy, Abu Bakar hadir, menenangkan dan menyenangkan. Pada saat hampir mau dibunuh, Rasulullah dikasih tahu oleh para malaikat, akhirnya pergi ke Gua Hiro. Benar, Ali yang waktu itu menggantikan posisi beliau di... Ya, maaf, maksudnya pergi ke Jabal Thur. Jabal Thur Iya. waktu itu. Sayyidina Ali menggantikan tempat tidurnya Rasulullah, Abu Bakar, dan Rasulullah ke Jabal Thur. Teman yang menenangkan, menyenangkan, dan berani mengambil resiko. Nah, itu teman yang baik seperti itu ya. Teman yang baik. Ustadz ya? Dan tadi saya bilang sodik yang selalu membawa arah kebaikan. Kebaikan, benar-benar. Nah, tapi ya Rip ya, maksudnya gini, kalau kita dari zaman dulu nih Pak Ustadz, sekolah, kan teman kita banyak nih. Banyak. Makin kesini kan circle kita semakin kecil kan. Kita semakin tahu mana yang bisa dijadikan teman, mana yang kira-kira kayaknya manfaatin kita doang, kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita kejebak dalam sebuah pertemanan, yang menurut kita tidak menyenangkan, tapi kalau kita tinggalin, jatuhnya kita nggak enak. Itu gimana? Pertama, etika berteman. Pertama, adab berteman itu berdasarkan dengan niatnya dulu. Oke. Dia hadir untuk berteman, satu karena Allah Ta'ala. Jadi teman yang bisa membawa dia, kalau mungkin di bulan Ramadan ini, membawa ke surga. Oh, iya. Minimal membawa kebaikan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita ke surga? Maksudnya bagaimana cara kita mencari pahala, terutama di bulan Ramadan? Maka saya mengingat satu hadis. Saat itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, Aro'aita sholaitul maktuba, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltu halala, wa harramtu harama, walam azid ala zalika say'an. Adakhulul jannah? Na'am. Jadi, Aro'aita, maksudnya ini istifham hamzahnya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, seandainya saya melakukan sholat 5 waktu, teman yang mengajak untuk sholat 5 waktu, sumtu Ramadan yang berpuasa, kemudian teman yang berani mengatakan ini halal yang memang dihalalkan oleh Allah, ini haram yang memang diharamkan oleh Allah, dan tidak melakukan apa-apa kecuali 4 itu saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, berani mengatakan halal yang halal, berani mengatakan yang haram. Apakah akan masuk surga? Nabi menjawab, na'am, iya. Jadi kalau pilih yang berteman, yang sekiranya dia berani mengarahkan kebaikan. Terus kalau misalnya kita harus keluar, Pak Ustadz, misalnya kan kita temenannya, ini ibaratnya mabuk-mabukan di sana, judi, iya pokoknya ke arah-arah haram. Nah, caranya biar kita keluar tuh tanpa menyinggung mereka, ada nggak sih gitu etikanya? Ada. Jadi begini, sebetulnya kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, itu kan kita akan ngikut wanginya. Manusia itu pada hakikatnya punya sifat berkeluh kesah lagi sombong. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan punya sifat berkeluh kesah lagi sombong. Iza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa kejelekan, dia menjadi keluh kesah. Berkeluh, wah udah begini-begini.
Wa idza masaul khairu manua. Kalau dia ditimpa kebaikan, tiba-tiba dia jadi pelit. Nah, itu dia. Sombong. Kata Allah, ilal musallin, solusinya kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholat benar dan selama-lamanya. Insya Allah pertemanan itu akan abadi. Nah, kalau seandainya nih Pak Ustadz nih, kita mau ngingetin nih teman kita nih yang udah lupa atau lari lah gitu dari jalur yang seharusnya. Tapi dia nggak mau diingetin. Sementara kita tuh sayang sama dia, kita pengen dia kembali ke jalan yang benar. Itu harusnya kita tinggalin aja biar nunggu dapat hidayah dari Allah, atau kita tetap berusaha untuk ngingetin dia selamanya. Atau Padahal dia nggak suka. Ada batas tertentu untuk ini cukup nih untuk mengingatkan Oh iya, pertama memang Islam mengajarkan ini sama berdakwah. Ustadz berdakwah, kamu bisa berdakwah semua. Jadi selama secara lisan dia tidak mengena, pakai tindakan. Misalnya ini orang tidak rajin sholat, ya kita rajin sholatnya. Ini orang tidak ramah terhadap sesama, kita ramah sama seseorang. Kalau sudah tidak kena, maka doakan saja. Oke. batasnya tuh aja, sampai biar oh ini cukup nih kayaknya udah Ya, bukan aku yang mengingatkan nih, kayaknya ada orang lain gitu. Batasannya tadi, satu, pertama kita saling mengingatkan. Dari ucapan. Dari ucapan, kedua Tindakan kita ingatkan dari tindakan kita harus berperilaku baik, ketiga kita doakan. Ya udah, kalau nggak kena juga di tindakan ya udah doain aja lah, Doain mudah-mudahan aja. Allah kasih hidayah begitu ya Ustaz. Amin. Terutama di bulan puasa. Iya, benar banget. apalagi- Apalagi kan sekarang kan kita nggak bisa jatuhnya silaturahmi secara langsung Iya, kayak begitu kan ya. benar. Tapi untuk menjaga pertemanan itu tetap baik itu gimana sih caranya Pak Ustadz? Pertemanan yang baik, jangan memanfaatkan pertemanan itu. Oh, dari niat Dari sendiri niat dulu ya. sendiri. Iya, Karena iya, lagi-lagi gini, dalam satu kitab misalnya Inayah fi Qawaidul Fiqhiyah, pembahasan yang kelima. Jadi hakikat niat itu yang dimaksud dan tujuannya. Misalnya gini, kita niat tidak cukup di lisan tapi dalam hati. La yakfi talaffuzu bilisan dunal qalbi. Jadi lisannya kita benar-benar mengharapkan teman yang baik tapi hati kita juga ikut berbicara. Innama amalu bil niat. Innamal a'malu binniyat. Oh, cakep. Iya, tadi habis baca dulu Pak Ustadz. Ya udah, Pak Ustadz, Iya. kita akan lanjutkan lagi. Oke, Tapi sekarang kita harus iklan dulu ya, Pak Ustadz ya. Pemirsa, setelah ini kami kembali masih bersama Pak Ustadz dan juga Arif Alfiansa. Tetap di Sahur Bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Sahur bersama Gilang Dirga.